mau ngobrol tentang perkembangan fuel system dari konvensional sampai ke common rail. Di sini kita sudah siapkan alat peraganya, jadi supaya teman-teman bisa lihat langsung real ya. Kalau teman-teman selama ini lihat dari dari animasi-animasi, kita punya realnya. Oke, kita tunjukin. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe dulu supaya kita bisa berteman di YouTube. Wah, kita boleh komen-komen, share-share, bercanda bersama, ngobrol, belajar bersama. Oke, ya guys, sip. Subscribe. Oke, yang pertama kita adalah ini injection pump manual konvensional tipe rotary. Jadi ini adalah ketiga injection pump yang modelnya mirip-mirip. Nah, kita akan lihat perbedaan-perbedaannya. Oke, yang pertama ini adalah injection pump rotary. Ini tipe rotary konvensional. Tuh, ada tempat keluar solarnya. Ini solenoidnya satu-satunya elektrik yang ada di sini. Karena ini adalah punya L300. Oke, ini setanggasnya sederhana sekali. Cuman di sini putar, sini solar masuk, sini solar keluar. Ini setanggas buat ngegas langsung, greng 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 gitu guys ya. Udah langsung, sangat konvensional sekali. Dan di sini ada setelan minyak harusnya nih. Nih, di sini adalah tempat buat setelan minyak nih guys. Kita bisa lihat di sini, ini tempat setelan minyaknya. Ini setelan minyak. Jadi kalau mau maju, makin masuk, berarti minyaknya makin nambah. Cukup simpel sekali. Di dalamnya ada part-part yang mekanismenya adalah tujuannya mengatur timing sama mengatur injection quantity. Jadi yang diatur adalah injection timing dengan injection quantity disesuaikan dengan kebutuhan mesin. Semuanya konvensional. Jadi ada roller, ada feed pump buat hisap solarnya, lalu ada roller untuk naikin timing, naikin rotor headnya untuk nyetir timing, ada cam plate. Ada piston timer di sini, ini piston timer untuk mengatur timing advance-nya. Oke, lalu ini rotor head, ini delivery valve langsung keluar. Begitu simple sama sederhana. Begitu simple sekali, sederhana. Oke. Berikutnya adalah pump. Injection pump elektrik. Ini kita pakai sampel punya Prado 1KZ. Ya, ini Prado 1KZ. Secara sekilas masih sama modelnya tuh guys, tuh sama. Ini secara body hampir sama, konstruksi sama. Hanya saja di sini sudah tidak ada setanggas lagi. Nih, sudah tidak ada ini. Digantikan perannya oleh SCV. Di sini SCV control. Jadi untuk buka minyak sedikit banyaknya ada di sini. Ini setelan minyak. Nah, ini bekerjanya berdasarkan perintah dari sensor speed. Nah, ini kalau di generasi mobil sekarang ada sensor CKP. Jadi komplit ada di sini. Jadi di sini sensor speed kasih laporan ke ECU. Berdasarkan laporan ke ECU, nanti dia akan diolah datanya nanti berdasarkan sensor-sensor yang lain, pertimbangan sensor lain. Lalu lari ke SCV perintahnya. Di sini banyak sedikit minyak nih langsung di sini. Semua ngegasnya di sini. Generasi ini cukup simpel, sederhana, dan sangat mirip dengan generasi sebelumnya. Jadi ini adalah namanya injection pump elektrik, electronic control diesel, ECD, electronic control diesel, bukan common rail ya. Beberapa teman bilang ini adalah semi common rail, padahal itu bukan, sama sekali bukan. Ini nozzle-nya masih biasa, sama dengan ini nozzle-nya biasa. Tipe biasa nozzle-nya. Jadi nozzle-nya itu biasa aja, nggak ada kabel-kabelnya. Saya akan kasih contoh. Jadi ini nozzle-nya biasa, sama aja kayak gini. Nozzle biasa tanpa elektrik. Karena semua kontrol fuel quantity, fuel timing semuanya dari injection pump ini. Jadi ini tinggal eksekusi aja ya guys. Ini jadi nozzle ini tinggal eksekusi aja. Terus ini sama, jadi nozzle-nya sama. Nah, ini jadi adalah bukan semi common rail, tapi memang ini adalah diesel injection pump elektrik, electronic control diesel ECD. Oke, kita lanjut. Nah, yang terakhir ini adalah generasi common rail. Ini full
full elektrik. Jadi injection pumpnya nih kayak gini. Tuh. Ini SCV-nya. Jadi pumpnya hanya menggunakan 2 piston atas bawah. Jadi ini muter. Kerjanya ini cuma puter, hanya supply saja. Tidak ada timing di sini, tidak ada setelan minyak di sini. Jadi ini fungsinya hanya kasih minyak sebanyak-banyaknya. Berapa banyaknya dikontrol sama SCV ini, guys. Tuh. Jadi di injection pump ini tidak kontrol timing yang ada di injektor. Injektornya seperti ini. Timing ada di sini. Injection quantity juga ada di nozzle ini. Semua kontrol ada di injection pump ini. Di injektor ini, guys. Solenoid. Jadi ini minyaknya mau banyak, power itu semuanya ada di sini. Jadi 80% di sini. Jadi ini hampir tidak mempengaruhi tenaga. Jadi dia cuma hidup dan tidak hidup. Kecuali beda cerita misalkan ini tekanannya menjadi lemah. Jadi ini memang harus posisinya harus benar-benar sehat. Karena berapapun minyak yang diminta sama injektor ini, supply pump ini harus sanggup mensuplai. Tuh. Oke, secara konstruksi memang sudah beda jauh, ya. Secara konstruksi sudah beda jauh. Jadi ini yang namanya sistem common rail. Ada dari sini nanti keluar common rail pembagi. Di common rail itu tekanan semua sama. Nanti di sini ada setrum di sini gampangnya. Itu sesuai dengan firing order. Udah gitu aja. Jadi ini kalau kita lihat teman-teman. Jadi ini adalah injection pump konvensional, ini injection pump elektrik, ini adalah common rail system, full elektrik. Ini sudah pakai ECU, tapi nozzle-nya masih biasa. Kalau ini sudah full elektrik, sampai ke nozzle-nya pakai elektrik nih guys. Nih ya. Oke, gitu guys. Sementara gampang. Oke guys, demikian sekilas sharing kita tentang supply pump. Kita baru bicara yang supply pump dulu hari ini. Nanti kita berikutnya akan bedah tentang common rail, tentang injektor. Jadi supply pump dulu, karena kita harus belajar mulai step by step, mulai dari dasar. Jadi ini konvensional, ini injection pump elektrik, ini full common rail. Jadi ini bukan semi common rail ya, ini injection pump elektrik. Oke guys, jadi cukup segitu dulu sharing singkat kita hari ini. Semoga bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia yang nonton channel ini. Oke, kita belajar bersama-sama. Kalau ada teman-teman yang punya masalah boleh share di kolom komentar. Nanti ada teman-teman juga yang balesin. Yang sudah pernah mengalami boleh share kolom komentar. Yang belum follow fanpage kita di Facebook boleh juga follow di Diesel Fuel System Spesialis Facebook ya, boleh cari di follow. Di situ ada aktivitas kita harian, kita share di situ dan kita belajar bersama-sama tentang diesel. Kita habisin karena Indonesia harus bisa menguasai teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa kita harus menguasai teknologi common rail ini dengan baik? Karena ke depan semua diesel akan dikuasai oleh sistem common rail. Jadi teman-teman yang masih ketinggalan, kita belajar bersama-sama, belajar lebih cepat supaya pekerjaan kita lancar semua. Oke guys, ya. Yang belum subscribe dulu supaya kita bisa belajar bareng di sini. Oke, see you guys. Salam diesel free.